Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk si Bitcoin, ya kan. Kemudian juga altcoinnya itu adalah LTC, teman-teman. Dan sedikit reminder juga, di minggu ini memang setiap harinya itu ada beberapa rilis data penting. Dan ya, main eventnya itu nanti adanya speech dari kakek Powell, ya. Jadi mungkin sekitaran beberapa hari lagi lah, teman-teman ya. Kemarin juga sudah saya update untuk perihal speechnya kakek Powell. Jadi kalau misalkan dia masih hawkish, ya bakalan bisa aja membawa atau pressure ke market koreksi lebih lanjut. Tapi kalau misalkan dia dovish gitu ya, ya udah mungkin market akan rebound, ya kurang lebih seperti itu. Kalau nggak salah sekitar tanggal 18 atau 19 lah, teman-teman ya, untuk kakek Powell. Nah, kemarin juga udah saya update untuk si Shiba, kemudian ada Phantom, ada Doge ya, kemudian di sini ada AAV gitu ya. Dan ya, saya pribadi juga cukup bingung kenapa akhir-akhir ini banyak banget ya. Kalau misalkan pengen banget lihat untuk LTC, sebenarnya apa sih alasan kalian kenapa LTC itu cukup menarik ketimbang beberapa altcoin lain gitu? Coba tulis di kolom komentar bawah video ya. Oke, jadi tanpa basa-basi akan saya update dulu untuk perihal si Bitcoin. Nah, perihal si Bitcoin secara daily ini masih sama ya. Ini secara dailynya masih sama. Dimana ini adalah update terakhir saya. Ini menggunakan bantuan kakek Fibo, dimana itu di antara retracement 0,3 sampai 0,5 itu menjadi area kuncinya dia. Ya, kenapa area kunci? Secara zonasi kita bisa lihat ya, sebelumnya menjadi area support resistance, ditambah di situ ada EMA 2134 juga, dan ini juga berpeluang lah ya yang namanya scenario dead cat bounce pattern. Itu yang pertama. Lalu kedua, kenaikan kemarin pun bisa cuman create ya, ini high, lower high, and then potentially lower high lagi sebelum dia lanjut turun. Berarti overall masih downtrend, teman-teman ya. Jadi seller itu masih memegang lah atau lebih dominan lah di market, kurang lebih seperti itulah ya, pressure-nya itu lebih dominan. Dan ya, ketika dia testing pun ya, walaupun nggak EMA 2134 kesentuh, tapi at least di sekitaran sini udah kesentuh, dan proyeksinya pun kurang lebih masih sama untuk dia lanjut turun. At least untuk pertama adalah masih di sekitaran box kuning ini, di sekitar 26.800-an dolar lah ya, di sekitaran box kuning ini. Tapi kalau nanti kita lihat lah besok secara daily dia closing for the first time, let's say di bawah 26.500 ya. Let's say di bawah itu seperti di 26.000, 26.100, 25.900 dolar, yaitu menandakan untuk bearish sign. Bisa aja untuk penurunan lebih lanjut bisa terjadi sampai ngejar kisaran 25.000 dolar atau 24.500 dolar ya. Jadi prepare aja untuk koreksi lanjutan untuk si Bitcoin ya. Yang nanyain untuk si Bitcoin peluang masih koreksi dan lain sebagainya, kurang lebih perspektif saya masih sama, kecuali dia mampu break and retest dari 27.800-an dolar ya. Jadi palingan itu untuk secara daily. Dan ya, kalau misalkan yang nanyain kenapa kekeh gitu ya targetin sini, ya simple jawabannya. Pertama, itu sebelumnya itu menjadi benteng yang kuat ya, benteng resisten kuat untuk si Bitcoin, dan akhirnya ini mampu di break pada pergerakan di bulan Maret 2023. Nah, kemudian juga mengacu pada pergerakan-pergerakan sebelumnya pun, kalau kita lihat ya, dari swing low di sini ya ke swing high-nya dia, ya kurang lebih dia retracement atau koreksi di sekitar retracement atau Fibo 0,6 sampai 0,5-nya. Kemudian kalau kita gunakan yang sama juga, ini sebenarnya pembahasan saya udah lama sih, teman-teman ya. Pembahasan udah lama ini, dari swing low ke swing high terakhirnya pun ya ini potensi. Ya, kalau dia visit ke retracement atau Fibo 0,6 sampai 0,5 sama seperti pergerakan sebelumnya, ya ini berpotensi nih. Ya pas juga dengan zonasi warna orange yang sudah sering saya bahas ke teman-teman sekalian. Jadi mungkin yang sering nonton video saya, ya ini memang pembahasan udah lama, cuman saya reminder dan udah diulang beberapa kali, udah sering lah teman-teman ya. Jadi overall masih sama untuk pembahasan si Bitcoin ya. Kita bisa lihat juga ini penurunan signifikan, kemudian naiknya pun lebih terbatas, dan ya waspada untuk penurunan lebih lanjut apalagi menjelang speech-nya kakek Powell ya. Bisa aja dia akan koreksi sampai ngetes kisaran sini ya. Baru nanti mungkin prosesnya seperti di drop ya, kemudian di sini adanya hammer ya, bullish hammer, kemudian baru lanjut naik ke pump dan lain sebagainya ya. Jadi palingan ini untuk next area potentially target secara daily. Dan ya, ini untuk si Bitcoin ya, secara time frame hourly kurang lebih masih sama ya untuk outlook yang kemarin. Ketika di sini ya dia kena reject, berproses ya, big possibility untuk mungkin lanjut naik lagi nih ya ke kisar-kisaran ini 27.200 sampai 27.300 dolar, atau dia breakdown dulu. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini atasnya dia mantul dulu, baru perlahan-perlahan dia turun ya. Nah, untuk posisi saat ini yang kita perhatikan adalah box merah ini masih sama teman-teman untuk pembahasan kemarin ya. Ketika dia sudah terbreakdown dari sini,
ini kan sebelumnya ini mampu ya, ada demand lah yang angkat dari level tersebut ya, sehingga muncul satu bull candle besar secara tanggal 1 jam. Berarti kan ya bukan kaleng-kaleng lah, lumayan lah. Sebelumnya di sini nyentuh juga dan mendapatkan reaksi, dan ini ketika nyentuh kedua kali reaksinya pun lebih slow lah ya reaksinya. Ya mantulnya itu cuma dikit kemudian lanjut turun lagi. Nah, posisi saat ini adalah yang perlu kita pantau. Ini kan udah terbreakdown. Posisi setelah dia breakdown kemudian mantul, ya big possibility bisa aja nih untuk sekedar hanya retracement aja ya, dimana di sini juga ada EMA 21 dan 34. Jadi kalau misalkan dia cuma retracement, berarti next target kisah berapa bro, atau proyeksinya kurang lebih seperti apa kalau dia seperti ini ya. Ini drop signifikan, naik untuk retracement aja, setelah udah jebol area ini untuk lanjut turun, ini dulu aja areanya nih sekitar 26.380-an sampai 26.480-an dolar. Kemudian area yang lebih bawah lagi ya, ini di sekitar 26.100-an sampai 26.200-an dolar ya. Jadi bisa dipantau untuk dua next area target ini. Jadi kalau saja area ini jebol ya udah berarti bakalan terjun payung ke kisaran area sini ya. Jadi ini sedikit reminder aja kalau kita pantau secara hourly-nya seperti apa, kemudian secara daily-nya seperti apa. Next, ini untuk LTC ya. Jadi LTC banyak banget yang request ya. Kita bisa lihat juga untuk ketika si Bitcoin ini mulai struggling dan masih masuk ke fase penurunannya. Meanwhile LTC ini malah ngelawan arus teman-teman ya. Nah, posisinya terakhir kali dia retracement itu di sekitar 76-an dolar. Ya, ini di box putih nih. Ya, ini sempat saya bahas juga ke teman-teman sekalian untuk area-areanya, jadi mungkin bisa dimanfaatkan. Dan ya mungkin ya ada juga yang DCA di sekitar 76-an, 77 dolar gitu ya. Mungkin udah kejaring dan ya udah profit lumayan banyak lah teman-teman. Kalau misalkan kita lihat juga ya, kurang lebih misalkan di 77 lah ya. Sampai posisi saat ini sekitar 19-20%an lah. Ya lumayan lah teman-teman ya. Nah, next area targetnya kalau kita lihat secara daily, ini dulu dua box merah di sekitar 95, 97 dolar, kemudian di 101 sampai 105 dolaran lah ya. Ini menjadi dua area next target resistance yang kuat untuk si LTC secara daily. Nah, kalau ngomongin kita lihat untuk swing high terakhirnya pada pergerakan 26 Maret, ya ini precisely di testing sama si LTC nih. Nah, di sini. Nah, ya di garis warna putih ini. Jadi kalau di sini dia belum mampu break atau ngelewatin lah istilahnya ya, istilah gampangnya dia belum mampu break untuk retest dulu di box merahnya, maka kalau dia koreksi nih, pantau area berapa? Oke, kalau misalkan di sini dia kena reject kemudian koreksi, bisa pantau kalau secara daily-nya di sini dulu ya. Sebelumnya ini menjadi area resisten lah yang kuat sebelum dia lanjut turun ya. Tekanan seller terakhir kali itu masuk di situ, become support ya. Ini dulu pertama. Lalu kedua, kalau secara daily ini ya di sini waktu dia retest berapa kali menjadi support, resisten ya, kemudian terbreakdown dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke potensi swing high-nya dia di sini karena belum closing candle ya secara daily. Dan ya kita bisa lihat beberapa golden ratio dan pas ya, at least di sini dulu di Fibo atau retracement 0,5-nya. Ini cocok juga lah di sekitar 84 sampai 85,5 dolar. Untuk area yang lebih atasnya ya, ini di sekitar 87,9 sampai 89,5 dolar. Jadi ya bisa diperhatikan mungkin secara hourly-nya seperti di time frame 1 jam. Let's say di 1 jam, kalau saja di sini ya dia belum mampu break area yang tadi juga sudah saya sampaikan, kemudian ini yang terjadi, maka yang diperhatikan adalah proses koreksinya. Apakah di sini akhirnya dia breakdown terhadap EMA 21 dan 34-nya, naik untuk retest, kemudian di sini mulai slowing down, membuat sebuah range, mampu break, retest untuk lanjut naik lagi. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan ketika memang dia sudah membuat range atau ya mungkin pattern dan lain sebagainya gitu ya, channel lah atau apa gitu, atau falling wedge dan lain sebagainya, dia mampu break, retest dan mungkin posisi waktu dia retestnya itu bisa dimanfaatkan lah ya. Cuman sekarang ini memang dia sedang berhadapan dengan swing high terakhir pada pergerakan 26 Aprilnya, dan ini udah deket juga nih dengan next area resistance strongnya ya. Jadi mungkin yang bahasa gampangnya itu area cicil jual lah, atau area yang bisa dipertimbangkan untuk menjual mungkin yang sudah beli-beli di bagian bawah sini. Dan ini area pantauannya ketika memang dia adanya retracement atau koreksi terlebih dulu. Nah, syaratnya kalau misalkan yang mau lihat untuk si LTC lanjut naik ya, sebentar ya, lanjut naik gitu ya, yang pasti yang pertama adalah ngejebolin dulu nih dua dinding merah yang strong. Let's say seperti ini prosesnya ya, dia mampu break retest untuk ngejar lagi. Next targetnya berapa bro?
next target lagi di sini sekitar 125 sampai 130, kemudian 141 sampai 153 ya. Kenapa area situ? Kita bisa lihat juga ini secara daily sebelumnya ini kena reject kuat. Ya, di beberapa area yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jadi ini menjadi next area targetnya lah. Kalau misalkan dua dinding tebal ini udah mampu di break sama LTC. Sebelum dinding tebal itu mampu di break ya, siap-siap lah untuk koreksi dulu lah untuk beberapa area target. Koreksi support yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman secara hourly maupun daily time frame, berikut juga dengan si Bitcoinnya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoin. Hopefully bisa terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.